Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Selamat bergabung di sesi kedua Klinik UAS periode 2022.1 ini. Mari kita mulai dengan mengaturkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sebelum kita mulai ke materi lebih jauh lagi, mungkin saya lihat di sini dari NIM-NIM yang sudah dicantumkan. Oke, ada Pak Kris ya dari program DIM. Dari program S3, ada dari program non-Pendas. Apakah di sini ada dari Pendas? Baik, mohon izin saya sambil share screen. Ya, sudah terlihat? Apakah slide saya sudah bisa? Mohon maaf sebentar. Slide saya sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, semuanya selamat datang kembali yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu terkait dengan materi di siang hari ini, terkait dengan sosialisasi pelaksanaan UAS Take Home Exam, ujian online mata kuliah, dan juga ujian online TAP semester 2021/2022 atau 2022.1 ini. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa UAS ini sudah dalam hitungan hari saja. Sesuai yang Bapak Ibu dapat lihat atau cek di kalender akademik masing-masing, baik itu program sarjana, diploma, program pasca sarjana, semua tanggal-tanggal penting itu sudah ada di dalam kalender akademik. Nah, terkait dengan UAS, apa yang dimaksud dengan UAS di sini? UAS atau ujian akhir semester adalah suatu cara penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, pada saat UMB juga sudah disampaikan bahwa di Universitas Terbuka itu tidak ada yang namanya UTS. Jadi, penilaian pencapaian kompetensi terhadap suatu mata kuliah itu diambil dari ujian akhir semester. Dan tutorial-tutorial itu nantinya akan berkontribusi atau membantu dari nilai akhir mata kuliahnya. Jadi yang terpenting nantinya untuk Bapak, Ibu mahasiswa, itu adalah dari nilai UAS-nya, yang dimana nilai tutorial itu sifatnya hanya membantu saja. Seperti yang sudah kami sampaikan pada saat SMB itu, terdapat masing-masing modus tutorial itu mempunyai kontribusi yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang Bapak Ibu tempuh. Tetapi yang paling penting di sini adalah nilai UAS-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan UAS itu tidak nilai tersebut yang apa namanya? Nilai tersebut yang walaupun sudah tinggi itu tidak akan berkontribusi. Dan otomatis nilainya adalah E. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan soal-soal UAS di UT itu ada beberapa modus seperti yang tadi di slide awal itu banyak, itu ada THE, ada ujian online mata kuliah, ada ujian online TAP. Nah, itu berbeda-beda untuk masing-masing pilihan modusnya.
soalnya seperti apa, nanti kita akan lebih lanjut. Jadi di UT itu untuk soal ujian itu ada yang soalnya bentukan pilihan ganda, ada juga yang esai, ada juga yang berbentuk paper atau makalah, seperti itu. Nah, terkait dengan materi-materi UAS, itu basic-nya secara dasarnya itu bersumber dari modul. Tetapi pada pengembangannya, mahasiswa mengerjakan soal-soal UAS itu memang berdasarkan apa yang sudah dipelajari selama 1 semester ini dari modul yang sudah diterima. Tapi soal UAS tidak akan sama persis seperti apa yang soal-soal yang ada di dalam modul. Atau mungkin itu pengembangan dari materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan, sudah teman-teman pelajari selama mempelajari modul itu dari pada saat teman-teman sudah menerima modulnya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang teman-teman harus persiapkan dalam mengikuti UAS dan bisa mengikuti UAS dengan sukses? Nah, yang pasti teman-teman mahasiswa di sini sudah mempelajari dan sudah menguasai konsep-konsep penting yang ada dalam modul. Kenapa seperti itu? Dari pertemuan tutorial pertama sampai dengan terakhir, teman-teman kan diminta untuk melakukan diskusi, mengerjakan tugas, yang itu teman-teman mau tidak mau, teman-teman akan mempelajari modul yang sudah teman-teman terima. Nah, dari sana teman-teman sudah mempelajari, sudah menguasai, berarti teman-teman kalau mengikuti tutorial, kami harap juga teman-teman bisa sukses dalam mengerjakan UAS. Bukan berarti bahwa teman-teman sudah mengerjakan diskusi, sudah mengunggah tugas, apakah teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus? Belum tentu. Karena semua ditentukan pada saat teman-teman ujian. Semua ditentukan oleh hasil dari UAS-nya. Kemudian adalah hindari membaca sekaligus semua modul saat-saat menjelang UAS. Kenapa? Pastinya kalau misalnya bahasa Bali itu bebelan otaknya. Kalau misalnya terus di dalam sudah 1 hari, 2 hari menjelang UAS baru belajar semua modul yang kurang lebih 1 mata kuliah saja tebalnya kurang lebih 200-300 halaman. Belum dikalikan jumlah total mata kuliahnya. Nah, di sana. Makanya ada yang namanya tutorial itu diharapkan untuk membantu teman-teman mempelajari modulnya itu secara bertahap demi bertahap. Seperti itu. Kemudian, jangan panik. Dan jika teman-teman sudah mempelajari modulnya, sudah mengikuti tutorialnya, otomatis itu akan membangun kepercayaan diri bagi teman-teman. Wah, saya sudah mengerjakan diskusi, sudah mengerjakan tugas-tugas, berarti saya sudah mempelajari isi dari modul tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman cuma tinggal mereview kembali dari apa yang teman-teman sudah pelajari di sana. Kemudian jangan panik di sini. Kalau misalnya kita berbicara dengan ujian, itu adalah terkait dengan apa sih nanti yang keluar ya? Kapan ujiannya ya? Apakah bentrok dengan jadwal kerja atau bagaimana? Nah, di sana pentingnya teman-teman memanage diri, memanage waktunya untuk dapat mempersiapkan UAS tersebut dengan baik. Karena seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa memang di UT itu yang menentukan nilai itu bukan dosen, bukan tutor, bukan saya, bukan Pak Direktur, tetapi adalah mahasiswa sendiri. Kalau mau nilainya A, silakan berjuang, belajar untuk mendapatkan nilai A tersebut. Bukan karena faktor kedekatan, mungkin dekat dengan Pak Kade, mungkin dekat dengan Kak Ari, tidak, itu tidak akan membuat nilai teman-teman menjadi bagus. Nah, di sini kemudian apa saja yang harus teman-teman persiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Yang pertama, ketika teman-teman mempelajari modul, membaca modulnya, di sana sudah terdapat soal-soal yang teman-teman dapat kerjakan, dapat teman-teman latih setelah teman-teman mempelajari modulnya. Nantinya, yang akan keluar pada saat ujiannya,
itu tidak akan sama persis, tetapi setidaknya teman-teman sudah mempelajari itu bahwa tahu, oh ternyata nih soal-soal yang dimaksud oleh tutor atau dari pengembang soalnya. Seperti itu. Kemudian, teman-teman yang nantinya mengikuti ujian, baik itu ujian online mata kuliah dan juga ujian online TAP, mohon untuk mempersiapkan hal detail-detail seperti menyiapkan ballpoint, alat tulis, KTPU, tanda pengenal, KTP atau SIM, kemudian ada kartu mahasiswa, itu tolong dipersiapkan. Dan jangan lupa untuk mengecek lokasi di mana teman-teman akan mengikuti ujiannya nanti. Supaya kenapa? Supaya tidak panik. Wah, H-1, saya belum tahu tempat ujiannya di mana, besoknya bingung cari tempat ujiannya di mana, padahal itu sudah tertera di dalam KTPU. Kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Kemudian, teman-teman juga harus mempersiapkan yang namanya seperti kalkulator, seperti kamus. Nah, itu memang diizinkan untuk mata kuliah tertentu yang memang nantinya itu diizinkan untuk membuka kalkulator, membuka kamus, atau bahkan untuk membuka buku. Itu memang ada beberapa mata kuliah seperti itu. Mata kuliahnya aja nanti itu biasanya akan muncul ketika teman-teman datang ke lokasi ujian, ketika mengakses ujian online-nya, di sana akan muncul. Apakah boleh menggunakan kalkulator, atau boleh membuka kamus, atau boleh open book. Di sana sudah ada keterangannya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Kenapa? Karena nantinya teman-teman pada saat mengerjakan ujian tersebut, khususnya yang datang ke lokasi ujian, itu akan membutuhkan energi yang lumayan, apalagi kalau misalnya ujiannya lebih dari satu mata kuliah. Kalau istirahatnya kurang, pastinya fokusnya pasti akan kurang, ngantuk, dan juga pikiran juga tidak jernih dalam mengerjakan soal-soalnya. Kemudian jangan lupa untuk tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit. Kenapa? Untuk menghindari teman-teman kebingungan mencari tempat, kebingungan mencari ruangan ujian. Kalau terlambat, otomatis waktu yang sudah berjalan itu tidak dapat diundur. Jadi teman-teman kalau terlambat ya konsekuensinya sisa waktunya itu yang teman-teman mempunyai waktu untuk mengerjakan soalnya. Pastikan tidak terlambat dan datang lebih awal 30 menit sebelum waktu ujian. Nah, kemudian untuk tata tertib peserta ujian. Di sini yang pastinya teman-teman untuk yang nantinya akan mengikuti ujian online mata kuliah dan ujian TAP, silahkan berpakaian yang pasti menggunakan baju berkerah atau kemeja, celana panjang, dan menggunakan jas alma mater. Lalu, kalau misalnya yang THE bagaimana? Kalau yang THE karena ujiannya di rumah, itu nantinya silahkan. Teman-teman silahkan atur sendiri. Yang pasti kalau misalnya teman-teman datang ke lokasi ujian, silahkan berpakaian yang sopan, rapi, dan tidak bersandal. Pastikan menggunakan sepatu. Nah, kemudian jangan lupa untuk membawa pensil 2B atau membawa alat tulis ballpoint seperti itu. Kemudian membawa dan meletakkan kartu tanda serta ujian dan kartu mahasiswa beserta tanda pengenal lainnya di atas meja karena nantinya akan dicek oleh pengawas ruangnya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman diizinkan untuk menggunakan kalkulator untuk mata kuliah tertentu. Tetapi di sini adalah kalkulator, bukan kalkulator yang terdapat di handphone atau tablet atau laptop, tapi kalkulator. Nah, di sana. Kemudian juga di sini kamus yang boleh digunakan itu adalah kamus cetak, bukan kamus digital. Dan itu juga hanya diperbolehkan untuk mata kuliah tertentu saja yang diizinkan untuk membuka atau menggunakan kamus. Selanjutnya, kalau misalnya yang open book bagaimana?
boleh silahkan untuk membawa buku. Tetapi bukunya itu bukan bahan ajar digital atau bukan dalam bentuk digital. Berarti yang teman-teman wajib bawa adalah buku cetaknya atau BMP cetak. Nah, kemudian jangan lupa letakkan semua barang bawaan itu di depan atau di tempat yang telah disediakan oleh pengawas. Jangan lupa untuk mengisi identitas dengan lengkap dan benar. Kalau salah, ya bukan kesalahan kami nantinya jika teman-teman ujiannya atau BJU ujiannya itu tidak diakui karena ada kesalahan kesalahan nama, kesalahan NIM, kemudian ada kesalahan tanda tangan di sana. Karena untuk yang THE karena masih ada tanda tangannya di sana nanti akan diverifikasi tanda tangannya. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk menandatangani daftar hadirnya. Karena kalau misalnya tidak menandatangani daftar hadir pada saat teman-teman datang ke lokasi ujian, dianggap tidak mengikuti ujian. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyerahkan kembali BJU dan naskah ujian kepada pengawas ruang ujian. Dan jangan lupa untuk mencari tata tertib peserta ujian lainnya. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan dalam mengikuti UAS di sini? Nah, cek kembali keterisian dan kebenaran seluruh soal yang telah Anda kerjakan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa teman-teman wajib untuk bisa menjawab minimal 30% dari soal itu dengan benar. Kalau misalnya di bawah 30% bagaimana, Pak? Saya cuma bisa menjawab 25%, hanya bisa menjawab 20% dengan benar, ya berarti nilai tutorial yang teman-teman sudah dapatkan itu tidak akan berkontribusi. Dan otomatis nilainya akan E. Kalau memang tidak benar lebih dari 30%. Nah, lalu teman-teman juga wajib untuk menghindari selama UAS hal-hal yang menyebabkan gagal ujian karena mendapat hukuman. Yang pertama pastinya itu adalah menggunakan joki, itu di UT dilarang. Yang mengakibatkan semua mata kuliah yang diregistrasikan semester ini itu mendapatkan nilai E. Bukan hanya pada saat tertangkapnya saja mata kuliah dapat E, tapi untuk seluruh mata kuliah yang diregistrasikan pada semester berjalan. Kemudian, mencontek atau bekerja sama, termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman. Itu juga mendapatkan nilai E. Penggunaan handphone pada saat ujian itu juga masuk ke dalam kategori joki. Jadi kalau misalnya kami mendapatkan teman-teman menggunakan handphone pada saat ujian yang berlangsung di lokasi seperti ujian online mata kuliah, ujian online TAP, itu hukumannya adalah mendapatkan nilai E. Seperti itu. Jadi mohon ketika nanti dari pengawas itu meminta teman-teman mengumpulkan handphonenya, tolong dikumpulkan di meja pengawas. Tenang, handphonenya tidak akan dijual oleh pengawasnya. Nah, terkait dengan prinsip penyelenggaraan ujian, baik itu UAS THE maupun ujian online mata kuliah dan ujian online TAP, secara akademik itu pastinya untuk menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Pastinya dilarang melakukan plagiasi, karena hukumannya kalau misalnya melakukan plagiasi, itu hukumannya adalah 0 atau nilai langsung E. Secara operasional juga dalam prinsipnya kami tidak akan merugikan mahasiswa. Dan pastinya
ujian tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Nah, di sini pastinya kami tidak akan merugikan mahasiswa. Itu adalah prinsip utama dari UT. Tetapi jika memang mahasiswa yang tidak mentaati peraturan yang telah atau tata tertib yang telah kami berikan, itu berarti adalah resiko ditanggung oleh mahasiswa. Nah, integritas akademik dalam pelaksanaan ujian online. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Dengan tidak melakukan plagiasi, dengan tidak mencontek. Nah, ininya pastinya teman-teman wajib menjunjung tinggi integritas akademik ini. Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan pemberian sanksi akademik kepada mahasiswa tersebut. Kalau mencontek dan ketahuan plagiasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, ya kami akan memberikan sanksi tersebut kepada dua mahasiswa itu, baik itu yang memberikan dan yang juga melakukan tindakan plagiasi. Nah, kemudian, semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, termasuk pengurus Pokjar dan Salut, dipastikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib UAS dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga kami ingin menghimbau kepada para mahasiswa yang memang nanti mendapati dari pihak Pokjar atau Salut itu memang melanggar dari integritas akademik ini terkait dengan tata tertib ujian, mohon untuk dapat melaporkan ke pihak UT dan Pasar. Bisa ke saya, bisa ke Pak Gede Suardika, dan yang lain-lainnya. Mohon untuk segera melaporkan supaya kami bisa melakukan tindakan terkait dengan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Nah, berikut adalah skema dan jadwal layanan UAS periode 2022.1. Ada UAS Take Home Exam, ada ujian online mata kuliah, dan ujian online TAP. Ada 3 skema layanan UAS di periode ini. Sebagian besar itu ujiannya masih ujian dengan skema THE atau Take Home Exam. Berarti kalau misalnya untuk mahasiswa semester lanjut, itu berarti sama seperti semester kemarin. Kecuali untuk ujian online itu mata kuliah sudah ditentukan apa saja nanti yang akan mengikuti ujian online mata kuliah. Dan untuk ujian TAP masih sama skemanya dengan seperti semester kemarin. Berarti datang lokasi dan mengikuti ujian online TAP. Lalu soalnya untuk ujian THE ini bagaimana? Soalnya adalah berupa uraian tugas, makalah, atau proyek. Tapi kalau misalnya untuk S1 kebanyakan adalah soalnya uraian. Untuk S2, S3 itu biasanya dalam bentuk format makalah atau proyek-proyek tertentu. Nah, terkait dengan jadwal, karena ini kita menggunakan kalender nasional, yang dimana ini libur Galungan dan Kuningan itu tidak termasuk ke dalam libur nasional, itu kita untuk program diploma dan sarjana itu kita sudah mulai di tanggal 18 sampai 29 Juni untuk ujian THE. Tolong diperhatikan di sini. Ini juga sudah terdapat di kalender akademik. Kemudian untuk program magister atau S2 itu dimulai tanggal 18 Juni juga sama sampai dengan tanggal 12 Juli 2022. Kemudian untuk program doktor atau S3 itu ujiannya mulai tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli.
Tetapi untuk yang program S3 ini, karena waktu pengerjaannya untuk masing-masing mata kuliah itu adalah 7 hari. Jadinya masih mempunyai rentan waktu yang cukup lama untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kalau untuk yang diploma sarjana magister ini jadwal pengerjaannya untuk masing-masing mata kuliah adalah 1 hari atau 24 jam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dengan skema pengerjaan soal-soal UAS THE. Nah, untuk ujian online mata kuliah, di sini pada periode 2022.1 ini hanya disediakan untuk mata kuliah dasar saja, atau MKDU atau MKWU. Nah, nanti ujiannya itu berupa tes pilihan ganda. Jadinya tidak esai. Teman-teman datang ke lokasi ujian, tesnya menggunakan komputer, nanti tesnya itu pilihan ganda dengan opsi A sampai D. Seperti itu. Jadi lebih gampang daripada soal esai karena sudah ada pilihannya. Tinggal teman-teman tinggal memilih A sampai D. Peluang benarnya itu 25%, 25%. Seperti itu. Nah, jadwalnya ini kapan jadwalnya? Nah, ini kita sudah jadwalkan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 7 Agustus. Untuk lebih detailnya, itu nanti teman-teman bisa cek nanti di kalender di KTPU. Mohon maaf, di KTPU. Nah, terkait dengan lokasinya di mana, tanggal pelaksanaannya kapan, itu semua sudah ada di dalam KTPU atau Kartu Tanda Peserta Ujian. Termasuk juga yang UAS THE terdapat di dalam KTPU. Nah, terkait dengan ujian online, TAP di sana, ini diperuntukkan untuk semua mata kuliah TAP untuk semua program studi, diploma maupun sarjana. Nah, di sana. Soalnya itu adalah berupa tes uraian untuk mata kuliah pendukung TAP. Di mana bisa melihat di sana itu semua sudah dijelaskan di katalog program studi. Nah, di sana sudah ada, atau katalog kurikulum di sana sudah ada apa saja sih mata kuliah pendukung dari TAP manajemen untuk program studi manajemen misalnya. Nah, di sana ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan. Nah, di sana itu adalah mata kuliah yang akan diujikan secara komprehensif di mata kuliah TAP-nya. Kemudian terkait dengan jadwal, itu tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli 2022. Dan sekali lagi, ini jadwal detailnya. Teman-teman bisa cek di KTPU atau Kartu Tanda Peserta Ujian, karena setiap mahasiswa memiliki lokasi dan tanggal ujian yang berbeda-beda. Nah, itu di sana. Bisa dicek di KTPU. Nah, berikut adalah daftar ujian online mata kuliah dasar atau MKDU, MKWU-nya yang akan diujian online. Kan berarti untuk mata kuliah 10 mata kuliah ini tidak ditawarkan TMK. Yang artinya teman-teman yang semester ini yang meregistrasikan mata kuliah reguler maupun mata kuliah ulang, jadinya teman-teman mengikutinya secara ujian online dengan datang ke lokasi ujian. Di sini. Ada apa saja? Ada bahasa Inggris 1, ada ilmu sosial dan budaya dasar, pendidikan kewarganegaraan, ilmu alamiah dasar, Pancasila, kemudian ada mata kuliah bahasa Inggris, ada mata kuliah belajar di era digital, mata kuliah bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, ini adalah ujian-ujian mata kuliah yang akan diujiankan secara online. Yang berarti pilihan ganda soalnya untuk ke-10 mata kuliah dasar ini. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan UAS THE. Nah, teman-teman,
untuk mengunduh naskah dan mengunggah buku jawaban ujian UAS THE, nah ini teman-teman baru bisa mengakses web THE itu mulai tanggal 18 Juni. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mengakses UAS THE dan memasukkan username dan passwordnya, nah karena password sekarang ini adalah passwordnya tidak lagi menggunakan tanggal lahir, tetapi password sudah di-generate dan terdapat di KTPU masing-masing mahasiswa. Itu tidak akan bisa login ke laman THE, karena baru dibuka laman THE-nya per tanggal 18. Nah, di sini password itu sudah tertera di KTPU, jadi tidak lagi menggunakan tanggal lahir. Kemudian terkait dengan KTPU. KTPU terdapat 2 KTPU yang teman-teman bisa unduh di laman SIA UT-AC-ID. Mulai tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 17 Juni. Kenapa sampai dengan tanggal 17 Juni? Bukan berarti teman-teman tidak bisa mengunduh tanggal 18. Tetapi, jika teman-teman mengunduh di tanggal 18 dan di tanggal 18 Juni tersebut teman-teman ada ujian, kami juga tidak menanggung akibatnya jika teman-teman terlambat dalam mengerjakan ujian atau waktunya tertinggal sedikit. Makanya kami himbau teman-teman untuk dapat atau sudah mengunduh KTPU itu di tanggal 17 Juni terakhir. Nah, nantinya di dalam KTPU itu terdapat 2 bagi yang memang meregistrasikan mata kuliah dasar maupun mata kuliah TAP di semester ini. Tapi kalau cuma 1, kalau tidak ada mata kuliah dasar dan juga tidak ada mata kuliah TAP, berarti hanya ada 1 KTPU, yaitu KTPU THE saja. Yang teman-teman dapat unduh di akun SIA-nya masing-masing atau login ke SIA dengan menggunakan akunnya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang lupa akses SIA-nya, itu bagaimana teman-teman? Silahkan untuk menggunakan layanan chatbot UT-AC-ID. Nah, ini chatbot.ut.ac.id. Nantinya teman-teman akan langsung bisa untuk mereset passwordnya menggunakan layanan chatbot ini. Nanti tinggal pilih layanan IT, nanti tinggal pilih layanan untuk reset password SIA, nanti ikuti langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini adalah contoh KTPU UAS THE. Nantinya akan berisi data diri masing-masing mahasiswa, kemudian ada jadwal-jadwal untuk masing-masing mata kuliah. Nantinya ada waktu ujian. Nah, ini teman-teman tidak perlu perhatikan di sini, tapi yang teman-teman wajib perhatikan adalah mata kuliahnya apa, hari dan tanggal ujiannya apa. Nah, nantinya di sebelah paling kanan ini akan berisi password untuk login ke THE UT-AC-ID-nya. Jadi tidak menggunakan tanggal lahir, tapi menggunakan password yang tertera di KTPU ini. Dan kemungkinan passwordnya ini bisa berbeda-beda untuk setiap mata kuliahnya. Nah, kemudian terkait dengan UAS THE ini hanya dapat diakses melalui laman THE UT-AC-ID per tanggal 18 Juni mulai pukul 00.00 WIB. Karena waktu pelaksanaan THE ini mengacu kepada waktu Indonesia bagian Barat atau GMT +7, dan waktu untuk mengunduh soal itu baru dimulai sudah bisa dimulai pukul 0.00 WIB. Bukan berarti
teman-teman kami minta untuk mengunduh jam 1 dini hari WITA. Tidak. Tetapi kapan teman-teman sempatnya, kalau misalnya sempatnya dini hari untuk mengerjakan, silahkan. Tetapi kalau hanya untuk ngunduh soal saja dini hari, mending tidak. Mending lakukan pengunduhan soal pada saat teman-teman memang sudah siap untuk mengerjakan. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengunduh soal, klik unduh soal, waktu pengerjaan akan langsung berjalan. Di mana waktu pengerjaan itu adalah 12 jam. Waktu pengerjaan soal THE untuk program sarjana dan juga S2 itu adalah 12 jam. Jadi, jika teman-teman sudah mengklik unduh soal, itu teman-teman waktunya sudah dimulai. Jadi teman-teman memiliki waktu 12 jam untuk bisa mengunggah jawabannya. Tetapi bagaimana jika lewat dari 12 jam? Berarti teman-teman dianggap tidak mengikuti UAS. Nah, dan juga kalau misalnya teman-teman baru mengunduh soalnya itu pukul 6 sore, itu bagaimana konsekuensinya? Jadi teman-teman sudah tidak lagi memiliki waktu 12 jam maksimal untuk mengerjakan THE-nya tersebut, tetapi batas waktunya itu teman-teman adalah sampai pukul 24 WIB. Berarti kalau misalnya pukul 18 sore WITA baru mengunduh soal, berarti teman-teman hanya mempunyai waktu kurang lebih 7 jam lagi sampai pukul 1 WITA dini hari untuk mengunggah jawaban, bukan lagi 12 jam. Karena waktu 24 jam itu dihitung dari mulai pukul 00.01 WITA sampai pukul 00.01 WITA kembali. Bukan dari pertama kali teman-teman mengunduh. Dan waktu juga 12 jam itu baru teman-teman bisa maksimal bisa gunakan jika teman-teman maksimal mengunduh soal itu pukul 1 siang. Kalau lebih dari pukul 1 siang, berarti teman-teman hanya memiliki sisa waktunya saja sampai pukul 1 dini hari untuk mengunggah jawabannya. Di sini teman-teman wajib untuk mengunduh soal sesuai dengan tanggal ujian yang ditentukan. Kalau misalnya, Pak, saya langsung mau mengakses untuk yang ujian besoknya, tidak bisa. Hanya ujian-ujian tersebut baru dibuka sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah tertera di jadwal di atas ini. Nah, lalu bagaimana untuk jam ujian yang bentrok? Atau di dalam satu hari itu terdapat lebih dari satu mata kuliah yang diujiankan. Berarti teman-teman wajib untuk mengikuti sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan jadwal yang tertera. Jadi tidak ada istilahnya susulan ujian nyusul atau ujiannya itu ada kelonggaran waktu, tidak. Jadi teman-teman diminta untuk lebih baik dalam memanage atau melakukan manajemen waktunya. Karena tetap yang kami berikan satu soal itu maksimal 12 jam pengerjaan, di dalam satu hari tersebut teman-teman mempunyai 24 jam untuk mengakses mata kuliah yang diujiankan pada hari itu atau di tanggal tersebut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk kartu tanda peserta ujian online, mata kuliah, dan juga tab? Nah, itu berbeda nanti untuk kartu tanda peserta ujiannya. Yang pastinya di atas ini akan berisikan terkait dengan kode atau data pribadinya. Selanjutnya di bawahnya ada tabel yang berisikan dengan waktu ujian. Kalau waktu ujian untuk mata kuliah dasar itu 1,5 jam atau 90 menit. Kalau untuk ujian tab itu
3 jam atau 180 menit untuk mengerjakan soal-soalnya. Nantinya terdapat di sini sandi yang digunakan untuk login ke laman Suwo UTAC ID ini. Apakah bisa, Pak, saya mengerjakan ujian online ini dari rumah? Tidak, harus datang ke lokasi yang sudah ditentukan di KTPU. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Ada di dalam KTPU ini, apakah di kantor UT Denpasar, atau misalnya yang memilih lokasi ujiannya di Gianyar, itu biasa kita menggunakan SMK Pegri 1, kemudian ada di untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya itu kita tersebar di 9 kabupaten kota yang ada di seluruh Bali. Nantinya akan terdapat di sini ruang berapa, nomor kursi berapa untuk masing-masing ujiannya. Nah, kemudian nantinya kita akan menyediakan komputer yang sudah tersambung ke VPN-nya UT dan akan diawasi oleh pengawas ruang, di mana teman-teman nantinya akan mengerjakan soal-soal ujian mata kuliah dasar tersebut secara online langsung dari komputer. Itu soalnya adalah pilihan ganda. Kalau soal tab, nanti teman-teman bisa mengakses soalnya itu secara online, tapi nantinya teman-teman mengerjakan karena itu soalnya esai, teman-teman nanti menuliskan jawaban itu di lembar atau di BJU yang sudah kami sediakan, lalu nanti dari petugas ujian nanti yang akan melakukan scan dan diunggah ke laman Suwo tersebut. Di mana nanti teman-teman yang hadir ke lokasi ujian itu wajib untuk membawa KTPU dan juga kartu tanda pengenal lainnya. Dan bagi teman-teman yang terlambat hadir, itu lebih dari 30 menit tidak dapat mengikuti ujian pada hari tersebut. Atau dianggap tidak mengikuti ujian. Jadinya, kalau misalnya teman-teman terlambat 15 menit, 20 menit, tetap kami izinkan untuk mengikuti, tetapi waktunya itu sudah berjalan. Jadinya teman-teman mempunyai waktu mengerjakan berarti dari sisanya saja. Tidak dihitung dari awal 90 menit. Kemudian mahasiswa baru dapat meninggalkan ujian, ruang ujian itu setelah 40 menit ujian berlangsung. Atau kalau untuk mata kuliah TAP itu 90 menit ujian berlangsung baru dapat meninggalkan ruangan. Kemudian apabila ditemukan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian seperti handphone akan dikenakan sanksi akademik berupa nilai E. Untuk mengantisipasi ini, biasanya kami akan meminta pada pengawas ruang itu untuk mengumpulkan handphone mahasiswa di depan ruang untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Nah, kembali lagi saya pertegas kembali terkait dengan ketentuan mengerjakan soal UAS THE terkait dengan jam ujian. Setiap jam ujian mata kuliah diujikan dalam 1 hari ujian, atau untuk 1 mata kuliah itu diujikan dalam 1 hari ujian. Jadi tidak mungkin 1 mata kuliah itu diujikan dalam 2 hari atau lebih dari 1 hari. Tetapi di dalam 1 hari tersebut bisa terdapat lebih dari 1 mata kuliah, tergantung dari mata kuliah yang diregistrasikan, teman-teman. Kemudian jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU itu, nah ini 12 jam pada hari yang sama untuk pengerjaannya. Kalau untuk program S3 itu adalah 7 hari. Dan kembali lagi, dicek di KTPU-nya masing-masing terkait dengan tanggal-tanggal ujiannya. Nah, kemudian adalah bagaimana jika mahasiswa tidak mengunggah BJU. Sudah mengunduh, tetapi terlambat atau lebih dari 12 jam dan tidak bisa lagi mengunggah BJU-nya, berarti dinyatakan dianggap tidak ikut UAS. Berarti nilainya adalah 0 untuk UAS-nya,
dan otomatis mendapatkan nilai E atau tidak lulus untuk mata kuliah yang tidak ikut ujian tersebut. Nah, kemudian terkait dengan unduh naskah untuk THE ini, mahasiswa wajib untuk mengunduh sendiri dan mengunduh secara langsung naskah soal dari laman THE sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengunduh atau menerima soal dari orang lain. Kalau misalnya terjadi seperti itu, berarti mahasiswa nantinya tidak akan bisa mengunggah BJU-nya, karena mahasiswa wajib untuk mengunduh soal pada laman THE-UT-AC-ID. Kemudian, mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang-ulang selama statusnya belum mengunggah BJU. Kalau sudah mengunggah BJU, berarti teman-teman tidak bisa lagi untuk mengunduh naskah atau mengunduh soal. Pastikan nanti KTPU yang sudah teman-teman dapatkan, itu teman-teman tidak share, baik itu di sosmed, di grup WA, dan lain-lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Karena kalau misalnya ada yang iseng diunggahkan jawaban kosong atau kertas kosong, ini teman-teman tidak bisa untuk mengunduh kembali. Otomatis kalau seperti itu, teman-teman tidak bisa untuk unggah jawaban yang benar kalau misalnya teman-teman belum mengunduh soalnya. Nah, kemudian di sini terkait dengan unggah BJU. BJU untuk ujian THE itu dapat ditulis tangan ataupun diketik. Nanti teman-teman kalau yang mempunyai laptop silakan diketik. Kalau yang enggak silakan tulis tangan. Kalau terlalu banyak rumus-rumusnya silakan tulis tangan, tidak apa-apa. BJU yang diunggah nanti wajib untuk disertakan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Nantinya teman-teman bisa untuk mengunduh BJU atau template BJU-nya ini pada laman THE-UT-AC-ID. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah soal yang diunduh. Kalau berbeda, ya otomatis kita akan melakukan pemeriksaan terhadap BJU yang diunggah tersebut. Kalau salah mengunggahnya, dan ini juga sering terjadi, ya otomatis kita menilai seadanya apa yang diunggah oleh mahasiswa itu yang akan kita nilai. Kemudian, mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu. Berarti kalau misalnya sudah bisa mengerjakan BJU, berarti dapat soal dari mana? Dari temankah? Dari Pokjarkah? Dari Salutkah? Nah, itu tidak akan bisa diunggah jawabannya. Dia wajib untuk mengunduh, kemudian isi cover, kemudian tulis surat pernyataan kejujuran, kemudian silakan kerjakan soalnya. Nantinya ketiga elemen tersebut seperti cover, surat pernyataan, dan jawaban itu dijadikan satu file PDF dengan maksimal ukuran 2 MB untuk dapat diunggah di laman THE-UT-AC-ID. Kalau untuk yang ujiannya itu diminta untuk membuat video atau membuat audio, maksimal adalah 50 MB. Nah, ini adalah contoh cover terkait dengan ujian UAS THE. Nantinya silakan isikan data pribadi, nanti terkait dengan nama program studinya silakan
Di KTM-nya itu sudah ada kode nama program studi. Kalau nggak tahu juga, nanti silakan cek katalog kurikulumnya, yang sudah ada. Kemudian untuk nama UPBJJ silakan tulis 77 Denpasar, karena di sini dimintakan kode. Kode UT Denpasar itu adalah 77. Sini silakan diisikan hari, tanggal ujian, dan jangan lupa tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini. Kemudian ini adalah surat pernyataan mahasiswa. Terkait dengan kejujuran akademik silakan diisi, kemudian diisikan tanggal dan tanda tangan dan nama mahasiswa. Nah, selanjutnya cover surat pernyataan dan jawaban itu dijadikan satu, baru bisa diunggah. Apakah boleh diketik, Pak, atau harus tulis tangan untuk cover dan surat pernyataan? Boleh diketik, silakan. Pak, untuk tantangannya bagaimana? Apakah harus saya print dulu? Tidak. Boleh menggunakan tanda tangan digital. Silakan tanda tangan di kertas, scan, jadi silakan ditempel di sana. Boleh, tidak apa-apa. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Berikut ini adalah mata kuliah yang menggunakan BJU khusus. Kalau di Fakultas Ekonomi itu untuk program studi akuntansi dan akuntansi keuangan publik itu menggunakan BJU khusus. Jadi untuk BJU khusus ini sudah terdapat tabel-tabel yang diisi, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuatkan tabel-tabelnya. Jadi silakan nanti mengunduh BJU khusus tersebut, silakan digunakan untuk mengerjakan sesuai dengan program-program studi ini. Nah, kemudian untuk di Fakultas Sains dan Teknologi ada pada program studi perencanaan wilayah kota. Nah, ini untuk mata kuliah perencanaan tapak, itu ada juga BJU khususnya. Jadi teman-teman tidak menggunakan BJU kosongan. Lalu bagaimana konsekuensinya jika teman-teman menggunakan BJU umum untuk mengerjakan mata kuliah ini? Nantinya kemungkinan teman-teman nilainya kurang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diminta yang terdapat dalam BJU ini, dan juga nantinya akan merepotkan atau membutuhkan waktu yang lama untuk membuat BJU khusus tersebut. Nah, pada program FKIP itu ada untuk program pendidikan bahasa Inggris, di sana nantinya ada yang diminta untuk membuat audio, rekaman suara, atau juga membuat video. Nah, nanti juga itu disesuaikan dari petunjuk masing-masing mata kuliahnya pada soal THE tersebut. Ini adalah mata kuliah yang memang ujiannya itu agak sedikit berbeda untuk ujian THE-nya. Bukan berbeda secara bagaimana perlakuannya, tapi berbedanya itu adalah di BJU-nya saja. Tapi kalau misal waktu pengerjaan tetap sama, 12 jam maksimal, 1 hari untuk mengaksesnya itu sama semua. Ketentuan yang berbeda hanya di BJU-nya saja. Nah, terkait dengan jadwal. Jadwal di sini terkait dengan tanggal ujian online itu kita mulai di tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022. Apakah setiap hari ini? Coba dicek di KTPU-nya masing-masing. Kalau teman-teman yang mengambil mata kuliah TAP, nah ini nanti rencana ujiannya. Itu biasanya kita akan menggunakan di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, supaya tidak terlalu mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, kemudian ini adalah untuk ujian mata kuliah. Dalam 1 harinya, itu kita ada 4 sesi, yang dimana 1 sesi terdiri dari 1,5 jam atau 90 menit waktu pengerjaan.
Nah, ini. Waktunya mulai dari pukul 8 sampai 9.30, kemudian dari pukul 10 sampai 11.30, lanjut lagi pukul 13 sampai 14.30, kemudian 15 sampai 16.30. Ini juga disesuaikan dengan KTPU masing-masing. Nah, untuk ujian TAP itu kita ada 2 sesi. Dari pagi itu pukul 8 pagi yang paling pagi sampai pukul 11, 3 jam waktu pengerjaan, kemudian mulai lagi untuk sesi kedua di pukul 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi saya himbau, ayo sama-sama mulai dari sekarang persiapkan kembali untuk ujiannya, pelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari, yang sudah ditempuh dari tutorial pertama sampai tutorial sekarang yang tutorial ke-7 atau mau masuk ke-8. Silakan yang sebelum-sebelumnya diulangi kembali dan persiapkan untuk ujian di masa periode 2022.1 ini dengan baik. Baik, mungkin karena ini materinya sudah selesai, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Kita buka tanya jawab kurang lebih sampai pukul 14.30. Baik, silakan yang ingin bertanya. Saya stop share dulu. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand atau bisa mengajukan di kolom chat. Untuk absen, silahkan untuk mengisi link berikut. Baik, silahkan yang mau bertanya langsung, silahkan langsung klik raise hand saja, nanti akan di-unmute oleh dari Kak Ari yang akan meng-unmute. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan ujian TAP ya. Saya coba baca dari chat dulu dari Ikomang Sujatiasa, seperti yang telah saya sampaikan di sana. Untuk ujian TAP, apakah ujiannya online atau offline? Ujian itu adalah ujian online. Jadi teman-teman datang ke lokasi ujian, yang nantinya akan disediakan komputer untuk mengakses soal-soal TAP-nya. Nanti teman-teman menjawabnya itu secara langsung atau menulis di kertas yang telah kami sediakan. Nantinya kami dari petugas ujian yang akan melakukan scan dari jawaban untuk diunggah ke laman SWO untuk dapat diperiksa. Seperti itu, Komang. Nah, ini ada Nia Denpasar. Coba untuk Nia Denpasar KN4. Maaf Kak, mau tanya di kartu ujian saya 3 mata kuliah THE. Sisanya gimana? Semester ini ada berapa registrasi mata kuliah ya nanti itu yang akan diujiankan. Kalau mata kuliah yang diregistrasikan semester ini tidak ada ujian online atau ujian online mata kuliah dasar yang ada 10 mata kuliah tadi, berarti semua mata kuliahnya itu diujiankan secara online. Seperti itu. Baik, baik kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Gusti Agung Bintang. Berapakah jumlah soal untuk ujian online? Untuk ujian online mata kuliah dasar itu bervariasi jumlah soalnya, mulai dari 35 sampai 50 soal. Itu tergantung dari mata kuliahnya masing-masing. Yang pastinya itu akan diperhitungkan mahasiswa
dapat mengerjakannya selama 90 menit. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah apakah saat UO diperbolehkan menggunakan KTMS saja, bukan KTM? Tidak masalah. Kalau membuat KTM pun sekarang juga dipersilahkan untuk menghubungi Pelma atau klik di di link di sosial media kita untuk pengajuan pembuatan KTM. Boleh menambahkan Pak Kade? Iya, silakan. Ya. Untuk Pak Ari, silakan. KTMI atau KTMS nanti jika memang belum punya kartu tanda mahasiswa yang elektronik, silakan saja menggunakan kartu tanda mahasiswa sementara. Namun teman-teman yang datang ujian ke lokasi ujian, semua jangan lupa untuk membawa kartu tanda penduduk. Sebab dari kartu tanda penduduk itu juga kita akan memastikan data diri peserta yang ikut ujian pada hari tersebut. Terima kasih, Pak Kade. Ya, terima kasih Kak Ari atas tambahannya. Ya, kemudian ini, maaf Pak, untuk PBIN itu ujian online atau THE? THE itu hanya yang membedakan hanya dari BJU-nya saja. BJU-nya saja itu menggunakan BJU khusus. Ujiannya tetap THE dari Salman Al-Farisi. Ya, PBIN yang tadi itu adalah mata kuliah THE untuk ujiannya. Kemudian dari pertanyaan dari Wayan Yuni, izin bertanya Pak, kalau untuk lokasi ujian online, WO-nya apakah bisa diganti? Tidak, tidak bisa diganti, itu sudah disesuaikan dengan lokasi ujian yang teman-teman registrasikan pada saat registrasi mata kuliah. Kan di sana memilih lokasi ujiannya di mana. Oke, ini dari Sri. Untuk UAS THE, jika belum 12 jam tetap aman untuk upload atau submit jawabannya. Malah justru amannya itu belum 12 jam. Kalau sudah 12 jam berarti tidak bisa lagi untuk mengupload atau submit jawaban. Jadi pastikan sebelum 12 jam itu teman-teman sudah mengunggah jawaban. Dan pastikan karena ini 12 jam itu kalau saya rasa itu sudah cukup lama untuk teman-teman bisa mengerjakan soal THE yang biasanya itu berisi dari 4 sampai 5 soal. Teman-teman itu sudah dari mengunduh, mengerjakan, mengcompile file tersebut menjadi satu PDF dengan ukuran maksimal itu 2 mega, itulah 12 jam maksimal waktu yang teman-teman dapat gunakan untuk sampai dari unduh soal sampai mengunggah jawaban. Begitu ya Sri ya, dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Jadinya pastikan sebelum 12 jam itu sudah terunggah. Kalau lewat dari 12 jam, berarti dianggap tidak ikut ujian. Nah, dari Gusti Ayu Santika Dewi, silahkan login menggunakan akun e-kampus atau Office 365, dan jika masih belum bisa, silakan untuk meresetnya. Untuk login ke SIA-nya itu menggunakan chatbot.ut.ac.id, silakan langsungkan mereset di sana. Apakah untuk ujian TAP bisa menumpang di UPBJJ lain? Bisa. Mohon untuk segera melaporkannya ke Pelma UT Denpasar atau melaporkan ke Kak Ari supaya kami bisa tumpangkan di UPBJJ setempat kalau untuk ujian TAP-nya. Oleh Oket Kalifatullah, seperti itu. Bisa kita tumpangkan di UPBJJ lain, tapi mohon untuk segera melakukan konfirmasi ke UT Denpasar atau ke pihak Pelma UT Denpasar supaya kami bisa menumpangkan ke UPBJJ yang dituju. Takutnya di UPBJJ yang dituju itu karena jadwal ujian untuk masing-masing UPBJJ itu tidak sama,
untuk ujian mata kuliah maupun ujian TAP. Nah, itu mohon untuk segera supaya kami bisa melakukan penumpangan. Nah, kalau misalkan yang kerja, Pak, gimana? Nah, itu. Kalau misalnya ujiannya THE, ya seperti yang saya sampaikan, teman-teman harus pintar untuk memanage waktunya. Karena sudah diberikan waktu 24 jam untuk bisa mengakses soal atau mengunduh soal hingga nantinya mengunggah jawabannya. Pastikan teman-teman bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Pak, kalau di kartu tanda ujian saya tertulis THE, betul. Berarti dari desa, berarti ujiannya dari rumah, tidak perlu datang ke lokasi ujian. Jadinya kalau misalnya THE itu mau ujiannya ngerjakannya di rumah bisa, di kantor bisa, di rumah tetangga bisa, silahkan di mana saja bisa dikerjakan. Tidak perlu datang ke kantor, silakan unduh soalnya sesuai dengan tanggal yang tertera di KTPU. Nantinya teman-teman silakan unggah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kalau melewati batas waktu yang telah ditentukan berarti dianggap tidak mengikuti ujian. Untuk link untuk akses contoh soal ujian untuk dipelajari tidak ada. Atau teman-teman bisa mengakses latihan mandiri di websitenya UTAC.id. Di sana ada tinggal latihan mandiri, teman-teman pelajari di sana. Tapi itu hanya soal-soal pilihan ganda saja. Kalau untuk soal esai, silakan teman-teman pelajari yang ada di modus. Untuk ujian UO untuk semester berapa? Itu tidak ada semester. Yang penting teman-teman teregistrasi mata kuliah dari 10 mata kuliah dasar tadi, itu mau semester berapapun, mau mata kuliah reguler atau mata kuliah mengulang, itu ujiannya ujian online. Nah, ini UO-nya ini bukan UO mengulang ya, seperti beberapa semester kemarin, tetapi ini adalah ujian online yang diperuntukkan untuk 10 mata kuliah dasar umum, seperti PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain di sana. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mita Utari. Pak, maaf saya belum paham ujian TAP itu gimana ya? Bagi mahasiswa yang menempuh jalur tutonkah atau bagaimana? Ujian TAP itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil dan terjaring mata kuliah TAP di semester berjalan. Baik itu yang mengikuti tuton, baik itu yang mengikuti tatap muka, itu teman-teman tetap bisa untuk mengikuti ujian TAP. Ujian TAP-nya itu bagaimana? Yaitu ujian TAP itu adalah mata kuliah komprehensif dari mata kuliah pendukung TAP-nya. Silahkan dicek lagi katalognya. Nah, di sana ada nantinya pada saat teman-teman mengerjakan soal TAP tersebut, nah di sana nanti akan soal-soalnya itu adalah soal komprehensif. Nanti dari beberapa mata kuliah dijadikan satu soal tersebut. Untuk mata kuliah registrasi UO ini bukan ujian ulang, jadi ini diperuntukkan untuk 10 mata kuliah dasar, bukan mata kuliah mengulang. Jadinya mata kuliah yang sudah ditentukan itu yang akan mengikuti ujian online-nya. Kalau selain itu, berarti THE. Saya ada bahasa Indonesia, nanti ujiannya THE itu gimana? Ujiannya kalau misalnya bahasa Indonesia, ya nanti ujiannya itu ujian online. Itu sudah ada tadi disampaikan pada slide itu. Oke, maaf Pak, saya belum paham. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan ada 7 mata kuliah. Di kartu tanda ujian saya tertulis THE 3 mata kuliah saja. Sisanya yang 4 mata kuliah apa saya harus daftar UO, Pak? Tidak.
mohon untuk dicetak ulang kembali KTPU-nya, kemungkinan ada kesalahan data di sana. Pastikan jika memang itu ada 7 mata kuliah, berarti di KTPU-nya tersebut ada 7 mata kuliah yang ikut THE-nya. Kalau tidak ada mata kuliah dasar umum. Kalau misal ada mengulang mata kuliah dasar, berarti otomatis itu ujiannya ujian online, itu ada di KTPU satunya. Baik, mungkin saya bisa menjawab 2-3 pertanyaan lagi. Dari Agustama tidak ada link lain untuk mengunduh KTPU. KTPU hanya bisa diunduh dari akun SIA masing-masing. Oke, nanti terkait dengan materi presentasi akan diinfokan lebih lanjut di sosial media. Nanti kita akan share di sana. Kapan keluar jadwal ujiannya, Pak? Untuk jadwal ujian, silakan mengeceknya di KTPU masing-masing yang diakses dari SIA. Untuk link Suwo itu hanya bisa nanti diakses pada saat teman-teman berada di lokasi ujian. Tidak bisa diakses dari rumah, karena itu masuknya ke VPN. Terkait dengan bagaimana nanti teman-teman bisa mengunduh KTPU, nanti akan diinformasikan lebih detail di sosial media kami. Nanti akan diizinkan diberikan informasi-informasi bagaimana tahapan untuk mengunduh KTPU. Nanti silakan cek sosial medianya UT Denpasar secara berkala terkait dengan update cara pengunduhan KTPU. Isinya Pak, untuk jawaban tanya Pak, kita harus mencantumkan sumber pada penulisan jawaban. Silakan dari Made Krishna. Anggadi itu akan lebih baik. Berarti Anda lebih baik mencantumkan sumber, tetapi mencantumkan sumber bukan berarti Anda bisa mengcopy paste. Mencantumkan sumber berarti harus melakukan pengkutipan dengan tata cara dan kaidah yang benar. Bukan tidak asal copy paste langsung cantumkan sumber, tapi ada tata cara pengkutipan yang baik dan benar. Baik, sepertinya sudah semua pertanyaan saya jawab, Kak Ari. Mungkin Kak Ari ada yang ingin menambahkan? Jika ada teman-teman yang belum bisa mencetak kartu ujian atau bermasalah, bisa mengechat ke nomor HP kantor, nomor WA kantor seperti biasa. Nanti coba kami cek di mana permasalahannya. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk teman-teman yang tidak bisa masuk ke akun SIA, silakan masuk ke chatbot.ut.ac.id. Mungkin bisa sebentar Pak Dek ya, mungkin bisa di-share ya. Oke, ini saya sambil buka chatbot UTAC-ID ya. Ntar saya share screen di sini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lupa atau tidak bisa masuk ke tidak masuk ke chatbotnya, bisa masuk ke SIA-nya, teman-teman silakan langsung klik chatbot.ut.ac.id di sini. Nantinya teman-teman silakan langsung klik tanya kami yuk di sini. Nah, nanti di sini ada yang namanya layanan IT. Sebentar. Reset password e-kampus. Masuk ke reset password e-kampus. Nah, nanti akan diminta untuk teman-teman masukkan NIM, kemudian nanti ikuti langkah selanjutnya, nanti mungkin akan diminta untuk password, masukkan nomor KTP dan lain-lain. Seperti nanti ikuti langkah-langkah selanjutnya, teman-teman login ke SIA-nya menggunakan akun e-kampus atau Office 365 tersebut. Seperti itu.
Jadi pada saat login ke SIA, teman-teman itu login menggunakan akun e-kampusnya. Yes. Nah, nantinya teman-teman silakan login ke SIA-nya menggunakan akun e-kampusnya bagi yang lupa dan sudah melakukan riset menggunakan chatbot tersebut. Baik, mungkin dari Kak Ari bisa menambahkan, silakan. Ya, kebanyakan teman-teman yang sudah punya password Office 365 itu dia masukin email di atas. Sedangkan harusnya teman-teman nanti masuknya ke bacaan Office 365. Jangan sampai salah. Jadi coba diklik pada. Nah, Itu nyambung nggak? Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman ngeklik itu, kalau misal login menggunakan Office 365, silakan klik masuk dengan Office 365 ini. 365. Bukan menggunakan akun di atas. Kalau misalnya menggunakan akun di atas, ini berarti teman-teman menggunakan alamat email yang sudah didaftarkan pada saat mengakses atau melakukan aktivasi akun SIA pertama kali. Nah, itu silakan menggunakan email tersebut. Passwordnya teman-teman sendiri yang tahu, saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya menggunakan Office 365, silakan login ke menggunakan link Office 365 di sini. Ya, pertanyaan terakhir pada banyak juga yang nanya ini. Jadi ada yang nanya mahasiswa TMK sama mahasiswa yang Tuton, bagaimana saya UAS-nya? UAS-nya bagi mahasiswa yang TMK, bagi mahasiswa yang tutorial online, bagi mahasiswa yang tutorial tatap muka, itu semua sama. Silakan langsung mencetak kartu peserta ujian, ikuti ketentuan ujiannya seperti apa, ikuti sesuai jadwal ujiannya. Ada yang nanya sampai 3 kali, PBIN itu apa? PBIN itu pendidikan bahasa Inggris, itu kode mata kuliah. Dicek lagi kode mata kuliahnya apa saja yang mendapat mata kuliah yang menggunakan tatap BJ muka khusus atau ujian online datang ke lokasi. Sudah saya chat di kolom chat, itu ada beberapa mata kuliah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belajar era digital, ilmu alamiah dasar, ilmu sosial budaya dasar, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan mata kuliah itu, teman-teman harus mencetak kartu peserta ujiannya di SIA, cetak kartu peserta ujian online. Jadi ini ujiannya berbeda, ya. Sudah bisa cetak kartu ujian, nggak usah nunggu tanggal 17 sampai tanggal 17 terakhir. Oke, itu saja Pak Dek. Mungkin penutup. Baik, ya, baik. Terima kasih Kak Ari atas tambahannya. Mungkin semua pertanyaan sudah dijawab terkait ujian di semester ini. Saya harap juga di semester ini tidak ada lagi kendala-kendala terkait dengan ujian, tidak ada lagi masalah terkait dengan THE, terkait dengan ujian TAP, dan juga terkait dengan ujian online mata kuliah. Dan pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa belajar, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Baik, saya tutup sesi di siang hari ini dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Rahayu.